Oke, silakan yang kelompok berikutnya. Saya Pak, kedengaran suara saya Pak. Iya, kelompoknya bangun siring, lebih seru lagi. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan kelompok kami dari kelompok 3 akan melakukan praktek coaching. Dalam hal ini saya berpasangan dengan Ibu Minarti. Baik, Ibu Minarti sudah siap? Kita siap, Pak. Oke, baik. Untuk sesi pertama yang akan menjadi coach adalah saya sendiri dan coach adalah Ibu Minarti. Baik, kita mulai. Selamat pagi, Ibu Minarti. Selamat pagi, Pak. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, Pak, kabar baik. Oke, baik. Kemarin Ibu Minarti menghubungi saya. Kalau boleh tahu, apa yang Ibu Minarti ingin diskusikan pada pertemuan kita pada hari ini? Iya, Pak, kemarin saya menghubungi Bapak karena saya punya masalah, Pak, dan saya ingin menyampaikannya ke Bapak dan mengharapkan bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi, Pak. Oke, baik. Bu Minarti, kita langsung pada sesi tanya jawab saja ya. Baik, Pak. Oke. Ibu Minarti, yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah permasalahan seperti apa yang Ibu Minarti temukan di sekolah? Iya, Pak, saya menemukan masalah, saya kepikiran dengan seorang siswa saya, Pak. Siswa saya ini, saya perhatikan belakangan ini jarang sekali mengumpulkan tugas-tugas yang saya berikan, Pak. Oke, baik, baik Ibu Minarti. Sangat baik sekali, artinya Ibu mau menjelaskan atau memberitahu kami apa permasalahan yang ditemukan di sekolah. Baik, di sesi coaching kita pada hari ini, mari kita menjelajahi sesi coaching ini untuk menemukan solusi bersama. Apakah ada hal lain yang khusus yang kita akan bahas untuk mendalami permasalahan yang Ibu Minarti hadapi? Saya rasa, Pak, untuk mendalami permasalahan saya ini, saya lebih fokus saja ke bagaimana menyelesaikan masalah ini, yaitu bagaimana menciptakan murid yang bisa bertanggung jawab mengumpulkan tugas-tugasnya, Pak. Oke, Ibu Minarti. Selanjutnya, kira-kira di pertemuan coaching kita pada hari ini, apa tujuan yang kita akan Ibu Minarti harapkan dia tercapai di sesi coaching kita pada hari ini? Tujuan yang saya harapkan, Pak, adalah saya bisa menemukan solusi bagaimana supaya anak didik saya ini bisa untuk bertanggung jawab, benar-benar memegang tanggung jawabnya mengerjakan tugas sehingga segala tugasnya boleh dikumpulkan dengan baik, Pak, tepat waktu. Oke, baik. Lalu definisi tujuan akhir yang Ibu Minarti harapkan seperti apa? Tujuan akhir yang saya harapkan adalah saya melihat siswa saya yang bertanggung jawab, semangat dalam belajar, dan mengerjakan setiap tugas yang saya berikan, Pak. Ya, sangat baik sekali ya. Lalu ukuran keberhasilan menurut yang Ibu Minarti inginkan dari sesi coaching ini adalah seperti apa? Keberhasilan yang saya inginkan ya saya bisa melihat siswa saya mengerjakan tugasnya dengan baik dan dia bisa mendapatkan nilai yang baik dan berprestasi, Pak. Mungkin itu, Pak. Oke, baik. Lalu apa yang membuat Ibu Minarti ini mengalami kesulitan dalam menghadapi masalah ini, masalah yang ditemukan tadi? Yang membuat saya kesulitan ya, Pak, itu karena saya sudah mencoba untuk mendekati anak ini, tetapi anak ini masih ogah-ogahan dalam mengerjakan tugas. Mungkin itu, Pak, kesulitan yang saya alami.
menurut Ibu Minarti kesulitan ini terjadi disebabkan karena apa? Kalau menurut saya Pak, kesulitan ini terjadi karena mungkin saya belum membuat pemetaan kebutuhan belajar murid sehingga murid saya ogah-ogahan dalam mengerjakan tugas. Karena saya melihat sepertinya murid saya ini tidak suka dalam hal menulis dan mungkin bagi saya kurangnya saya di sini dalam mendiagnostik bagaimana kesukaan atau gaya belajar dari anak tersebut. Ya, paham. Saya memahami masalah dari sekarang. Setelah memahami masalah dari Ibu Minarti, sekarang pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana Ibu menghadapi situasi tersebut? Ya, cara saya menghadapi situasi tersebut adalah saya optimis, saya tetap semangat dan merencanakan aksi yang akan saya gunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, Pak. Oke, baik. Selanjutnya, apa ada hal lain yang perlu Ibu Minarti sampaikan terkait langkah yang bisa Ibu Minarti ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kalau untuk menyelesaikan masalah tersebut, langkah lain adalah melaksanakan pembelajaran diferensiasi, Pak. Ini terfokus pada mungkin diferensiasi produk, Pak, karena saya fokusnya ke pengumpulan tugas, sehingga sebaiknya mungkin saya melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Namun sebelum melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini, saya mungkin akan melaksanakan asesmen diagnostik, sehingga saya bisa menemukan gaya belajar anak tersebut. Oke, baik. Kalau begitu, mari kita bersama sekarang merancang rencana aksi. Untuk Ibu Minarti, kira-kira apa rencana yang Ibu Minarti akan lakukan untuk mencapai tujuan dari coaching kita dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut? Rencana aksi yang akan saya lakukan, Pak, yang pertama saya akan melakukan asesmen diagnostik, kemudian merancang pembelajaran, di mana pembelajaran yang saya rancang itu adalah pembelajaran berdiferensiasi dan diferensiasi pada produk, Pak. Ya, baik sekali, sangat bagus ya. Lalu, adakah prioritas yang Ibu Minarti akan tonjolkan dalam rencana aksi tersebut? Iya, Pak, tentunya prioritas saya adalah asesmen diagnostik. Saya terlebih dahulu harus melaksanakan ini supaya saya bisa merencanakan pembelajaran diferensiasi. Ya, baik. Lalu strategi yang Ibu Minarti akan lakukan untuk mencapai tujuan dari rencana aksi tersebut seperti apa, Ibu Minarti? Strategi yang saya gunakan ya tentunya dengan semangat, kemudian saya optimis, kemudian saya juga akan komitmen melaksanakan rencana aksi tersebut, Pak. Oke, baik. Selanjutnya, sekarang kita mari masuk pada tahapan bagaimana kita menyikapi masalah tersebut dengan berkomitmen. Baik, Ibu Minarti, apa komitmen yang Ibu Minarti akan berikan pada rencana aksi yang akan dibuat? Komitmen saya akan langsung melaksanakan rencana aksi saya tersebut. Kemudian saya akan terus melaksanakan refleksi, terus memperbaiki diri, karena perubahan tidak akan secepat kilat, tetapi butuh proses, Pak. Jadi saya akan tetap berkomitmen terhadap manajemen waktu juga, Pak. Oke, baik. Lalu siapa dan apa yang dapat membantu Ibu Minarti dalam menjaga komitmen tersebut? Yang dapat membantu saya menjaga komitmen tersebut adalah saya membutuhkan atasan
yang akan memberikan umpan balik, rekan sejawat, kemudian dukungan juga dari keluarga. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, baik. Karena waktu sesi coaching kita tidak lama lagi, pertanyaan terakhir saya untuk Ibu Minarti, lalu bagaimana dengan tindak lanjut pada kegiatan coaching setelah kegiatan coaching ini? Saya berharap setelah ini kita masih bisa bertemu, Pak, sehingga saya bisa menyampaikan bagaimana perkembangan dari penyelesaian masalah yang akan saya lakukan, Pak. Baik, terima kasih Bu Minarti. Semoga rencana aksinya dapat segera dilakukan, diterapkan di sekolah Ibu Minarti, dan saya doakan semoga semua prosesnya dapat berjalan lancar, sehingga hasil yang diharapkan, tujuan yang dicita-citakan dapat terpenuhi, dan siswanya dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, dan termasuk penyelesaian masalah tadi yang siswa tidak sering mengumpulkan tugas, dapat terpecahkan, dan pembelajaran pun menjadi menyenangkan. Terima kasih Bu Minarti, dan semoga kita dapat bertemu kembali. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, selanjutnya kegiatan coaching ini saya bertindak sebagai coach dan Ibu Minarti sebagai coach. Pada Ibu Minarti dipersilahkan. Iya, selamat sore Bapak Mursidin. Selamat sore Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya kabar baik, selalu sehat, dan semoga selalu sehat. Oh iya Pak, kemarin saya mendapat telepon dari Bapak ya. Bapak ingin menyampaikan sesuatu kepada saya ya Pak? Benar sekali Bu, ini terkait permasalahan yang saya temukan di sekolah Bu. Oh, jadi permasalahan yang ditemukan di sekolah ya Pak. Sebelumnya Pak, saya mau bertanya, bagaimana perasaan Bapak saat ini? Alhamdulillah selalu diupayakan senang walaupun dengan berbagai beban, tapi harapannya bagaimana beban tersebut tetap bisa diselesaikan. Oh iya Pak. Nah, terkait dengan masalah yang tadi Bapak sampaikan, boleh diceritakan Pak, masalah apa yang Bapak hadapi di sekolah? Iya, masalah yang saya temukan di sekolah itu, siswa kurang aktif mengikuti pembelajaran saya. Tidak semua mengikuti pembelajaran, ada yang aktif tetapi jauh lebih banyak yang tidak bersemangat mengikuti pembelajaran saya. Dan sehingga ini mempengaruhi hasil belajar mereka. Masalah saya yang saya temukan di kelas. Oh, jadi masalahnya siswa yang kurang aktif, ya Pak? Iya, kurang lebih seperti itu, sehingga proses pembelajaran itu terjadi begitu menurut peserta didik membosankan. Oke, baik Pak. Saya hargai ya Pak kejujuran Bapak. Bapak mau bercerita. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menemukan solusi bersama. Kita langsung saja ya Pak. Apa tujuan yang Bapak inginkan kita capai dari percakapan kita saat ini? Harapan saya adalah kita dapat menemukan solusi antara Ibu sebagai coach saya bisa dengan Ibu menemukan solusi bersama terhadap permasalahan yang saya hadapi, sehingga nantinya harapan saya di dalam kelas saya itu terbentuk suasana pembelajaran yang menyenangkan, siswa dapat aktif mengikuti pembelajaran, terbukti daripada umpan balik yang terjadi di dalam proses pembelajaran. Baik Pak, pembelajaran yang menyenangkan. Nah, menurut Bapak, pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa, Pak? Menurut saya, pembelajaran menyenangkan itu manakala siswa bersemangat, antusias, aktif mengikuti pembelajaran saya, kemudian ada umpan balik di dalam proses pembelajaran, dan yang ketiga, mereka aktif mengikuti tugas-tugas atau mengumpulkan tugas yang saya berikan. Oke, baik. Jadi pembelajaran yang menyenangkan itu ketika siswa semangat, antusias, dan aktif ya Pak. Nah, menurut Bapak,
apa yang menjadi ukuran keberhasilan Bapak dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan itu? Ukuran saya adalah ketika saya melihat mereka di dalam proses pembelajaran, ketika saya memberikan pembelajaran, mereka aktif dan bersemangat mengikuti pembelajaran, dan yang selanjutnya juga ada umpan balik. Jadi ketika saya bertanya, mereka menjawab, begitupun sebaliknya. Artinya ada proses komunikasi yang baik dan mereka tampak bahagia di dalam kelas. Oke Pak, menurut Bapak, apa yang membuat siswa Bapak ini merasa bosan mengikuti pembelajaran Bapak? Yang pertama, cenderung saya menggunakan model pembelajaran yang masih tradisional. Saya masih banyak berceramah. Yang kedua, saya pikir metode yang saya gunakan belum bervariatif, kemudian juga media pembelajaran yang saya berikan kurang menarik. Nah, bagaimana cara Bapak menghadapi situasi ini, Pak? Langkah yang saya sudah terapkan dan saya harapkan adalah bagaimana saya berupaya membuat menggunakan metode dan model pembelajaran yang lebih variatif, kemudian media pembelajaran yang menarik, kemudian juga bisa menyajikan pembelajaran secara kontekstual. Oke, Pak. Nah, mari kita sama-sama melihat, menyusun rencana aksi yang akan kita laksanakan ke depan, Pak. Atau apakah masih ada hal lain yang Bapak ingin sampaikan tentang masalah pembelajaran yang membosankan ini, Pak? Yang saya pahami ataupun saya temukan di dalam kelas saya, siswa itu tidak mengikuti pembelajaran saya ataupun merasa bosan dengan pembelajaran saya adalah ketika saya memberikan pembelajaran yang menurut mereka tidak mengakomodir kebutuhan mereka. Oke, Pak. Nah, sekarang Pak, apa rencana Bapak dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan itu, Pak? Baik, yang saya akan rencanakan adalah pertama, mengukur, mengadakan pemetaan terhadap kebutuhan peserta didik. Kemudian daripada itu saya menyusun perencanaan, tentunya menggunakan metode yang lebih variatif, model pembelajaran yang lebih variatif, kemudian media pembelajaran yang lebih menarik, dan yang tentunya diupayakan untuk selalu memberikan penguatan ataupun motivasi kepada peserta didik. Oke, Pak. Sangat bagus rencana aksinya, Pak. Dari kelima rencana aksi, mulai dari pemetaan kebutuhan, kemudian menyusun perencanaan, metode, dan model, serta pemberian motivasi, adakah prioritas yang Bapak ingin lakukan dalam rencana aksi ini? Prioritas saya adalah lebih kepada media yang lebih menarik, karena kita sama mengetahui anak-anak cenderung ingin dunia anak-anak itu bermain, tetapi kita bagaimana bermain itu tetap ada nilai edukasi, nilai pembelajaran, sehingga pembelajaran kita di dalam kelas lebih menyenangkan dan mereka aktif di dalam pembelajaran saya. Wah, sungguh luar biasa sekali, Pak. Kemudian apa strategi Bapak untuk mencapai rencana aksi tersebut? Rencana yang akan saya, strategi yang akan saya lakukan adalah pertama, melakukan diagnostik awal, bagaimana terhadap kebutuhan mereka, lalu membuat pemetaan, yang selanjutnya membuat rencana pembelajaran, selanjutnya juga saya membuat media yang lebih menarik, mulai dari media secara visual, audiovisual, kemudian media yang media kontekstual, sehingga mereka memahami pembelajaran yang saya berikan. Wah, itu adalah rencana aksi yang sangat baik ya, Pak. Rencana aksi yang terstruktur
akan membantu Bapak untuk mencapai pembelajaran yang menyenangkan. Nah, bagaimana Bapak melihat tindak lanjut dari rencana ini? Saya melihat tindak lanjut ini adalah saya optimis, tetap bersemangat melakukan segala sesuatu yang telah direncanakan. Saya optimis apabila kita bersungguh-sungguh dalam melakukan apa yang telah direncanakan, maka akan ada perubahan yang lebih baik, dan harapan besar saya adalah suasana pembelajaran yang terbentuk di kelas adalah suasana pembelajaran yang menyenangkan, sehingga tentunya nantinya mempengaruhi hasil belajarnya pun lebih baik lagi. Wah, sangat baik, Pak. Terus apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang akan Bapak buat ini? Komitmen saya adalah bagaimana saya selalu berusaha untuk memperbaiki belajar, untuk terus belajar. Komitmen saya adalah setelah sesi coaching ini akan segera menerapkan apa yang telah saya rencanakan, kemudian segera mengeksekusi apa yang telah direncanakan ini dengan sebaik-baiknya, dengan kesungguhan, sehingga nantinya hasilnya pun maksimal. Oke, Pak. Nah, siapa yang dapat membantu Bapak ya dalam menjaga komitmen Bapak ini? Baik, yang pertama tentunya yang mendukung kegiatan ini adalah atasan saya, ya. Bagaimana saya berharap atasan senantiasa mensupport, memberikan dukungan kepada saya. Kemudian dengan rekan sejawat, saya berharap ada evaluasi, ada observasi dari rekan sejawat, sehingga ada juga proses refleksi, sehingga saya mengetahui apa yang masih perlu saya perbaiki, apa yang perlu saya pertahankan, sehingga pembelajarannya ke depannya jauh lebih baik. Wah, luar biasa sekali ya Pak untuk sesi kita kali ini. Dan saya berharap sesi kita tidak sampai di sini, tetapi kita masih akan kembali bertemu untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari penyelesaian masalah yang Bapak hadapi saat ini ya Pak. Ya, ya Bu. Terima kasih Bu Minarti sudah membersamai saya dalam sesi coaching ini. Saya berharap pertemuan kita tidak hari ini, tetapi pertemuan kita juga bisa di lain waktu, di mana kita bisa saling bertukar pikiran, saya bisa mendapatkan inspirasi dari Ibu Minarti, kemudian solusi yang lebih terhadap permasalahan-permasalahan yang lain. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Ya, demikian kegiatan coaching kami.